Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Nama saya Alazam Karno. Nama saya Septiani. Nama saya Ahmad Lutfi Pratama. Nama saya Sulaiman Al-Waldibahan. Di sini kami kelompok 3 ingin mewawancarai seorang tokoh inspiratif yang bernama Kak Muhammad Akbar Afensah. Beliau adalah seorang aktivis dan seorang siswa di sekolah Mengenal Timur Pos Penampilan. Agar mengenal lebih lanjut, mari kita tonton sampai habis. Halo Kak. Permisi Kak. Di sini kami ingin mewawancari Kakak sebagai tokoh inspiratif kami. Apakah Kakak berkenan? Baik, saya berkenan. Di sini kami mewawancari Kakak karena Kakak adalah seorang aktivis yang aktif berkegiatan atau mengikuti organisasi di sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya mengikuti duta organisasi dan OSIM di sekolah Kakak. Ya, benar. Langsung ke pertanyaan saja ya Kak. Baik, silakan. Kakak ini kan banyak kegiatannya. Bagaimana cara Kakak melakukan atau memanage waktu Kakak yang ketika ada padat-padatnya kegiatan? Baik, ini langsung jawab. Jadi cara saya memanage waktu dalam kegiatan itu adalah dengan cara membuat jadwal di keseharian saya. Jadi semenjak saya mengikuti kegiatan, saya sudah mempunyai jadwal tentang keseharian saya. Misalnya di jam 1, di jam 2 itu sudah terkoordinir, sudah terjadwal. Jadi dari terjadwal itulah nantinya yang menjadi acuan saya untuk memanage waktu. Dan salah satu cara saya memanage waktu dengan cara melatih kedisiplinan. Contohnya bangun pagi, sholat, itu melatih kita untuk memanage waktu di kegiatan maupun di luar kegiatan. Ini. Selanjutnya, bagaimana Kakak mempertahankan motivasi dan semangat dalam menghadapi tantangan? Baik, jadi cara saya untuk mempertahankan motivasi dan semangat dalam menghadapi tantangan itu karena adanya tujuan atau target. Jadi apabila kita sudah mempunyai tujuan atau target, otomatis kita tuh mempunyai motivasi atau dorongan. Aku harus mencapai itu, aku harus mencapai ini. Pasti ada dorongan. Misalnya contohnya kita ingin target kita menjadi pemain bola. Otomatis usaha kita harus latihan, meningkatkan fisik dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Apa yang Kakak lakukan untuk mempertahankan integritas dan kejujuran dalam hidup Kakak? Untuk mempertahankan integritas dan kejujuran itu dilatih dari hal-hal kecil, dari cara kita yang seperti itu tadi, manage waktu. Kita itu harus jujur dalam waktu. Misalnya kita membuat jadwal jam 12 sampai jam 3. Jadi kita usahakan disiplin, jujur dalam menggunakan waktu itu. Terus kita harus juga sambil mendalami teori-teori atau ilmu-ilmu keagamaan tentang kejujuran. Mungkin kayak apa sih manfaatnya jujur, apa contoh yang dibawa Nabi untuk melakukan kejujuran. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, apa yang Kakak anggap sebagai nilai-nilai yang paling penting dalam hidup? Nilai-nilai yang saya anggap penting dalam hidup adalah nilai toleransi dan menghargai. Jadi ini ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi toleransi dan menghargai itu adalah nilai yang sangat penting bagi saya, karena apabila kita bisa menghargai orang lain, di situ kita akan dihargai orang lain. Mungkin itu nilai yang penting dalam hidup saya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Kakak anggap sebagai kunci kesuksesan dalam hidup Kakak? Baik, izin jawab. Jadi kunci kesuksesan dalam hidup saya adalah ada dua. Pertama, hablum minallah dan hablum minannas. Jadi pertama, kunci kesuksesan kita adalah urusan kita dan Allah, yaitu dalam beribadah, menyangkut keyakinan kita dan amalan-amalan yang kita lakukan. Terus hablum minannas, yaitu sesama manusia. Contohnya seperti menghargai, kalau menolong,
dan lain sebagainya, mencakup kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Jadi dua kunci itulah menurut saya sebagai kunci kesuksesan untuk hidup. Selanjutnya, apa yang kakak anggap sebagai keberhasilan terbesar dalam hidup? Jadi yang saya anggap sebagai keberhasilan terbesar dalam hidup adalah keberhasilan yang saya raih dengan kerja keras. Jadi apapun keberhasilan yang saya raih dengan kerja keras dan usaha, itu saya anggap sebagai keberhasilan yang besar dalam hidup saya. Apa yang kakak anggap sebagai kunci untuk menjadi inspirasi bagi orang lain? Baik, jadi kunci untuk menjadi inspirasi, yang pertama kita harus mempunyai personal branding dalam diri kita. Jadi kita harus menggali personal branding dalam diri kita. Jadi kita tahu kemampuan dan bakat kita itu di mana. Terus yang kedua, kita harus mempunyai kemampuan atau skill yang bisa kita ajarkan ke orang lain, sehingga itu kemudian kedepannya bisa memotivasi dan menginspirasi untuk teman-teman kita dan adik-adik kita. Selanjutnya, siapa yang menjadi inspirasi kakak dalam hidup? Baik, jadi inspirasi yang saya anggap sebagai inspirasi saya dalam hidup adalah kedua orang tua saya. Jadi sesuatu yang terdekat dalam hidup saya adalah inspirasi saya. Contohnya orang tua, yaitu ayah dan ibu. Jadi sebagaimana kita sebagai anak, kita melihat betapa berjuangnya orang tua kita untuk mendidik kita dari kecil hingga besar. Jadi itu menjadi inspirasi kita kemudian hari, bagaimana kita membalas kebaikan orang tua tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak karena telah berkenan untuk bisa menjadi narasumber di wawancara kami ini. Semoga dari wawancara ini kita bisa menjadi motivasi kita untuk berkembang lebih baik untuk kedepannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.